對住我笑啊，師傅！你錯啦，佢對住我笑啊！Halo bos-bosku yang dermawan, piye kabari? Baiklah, untuk mengisi kegabutan kita kali ini, saya ingin ngebahas film yang dibintangi oleh Stephen Chow lagi nih, berjudul Lawyer yang akan mengisahkan perjalanan Stephen Chow jadi seorang pengacara hebat di kampungnya. Nah, kira-kira seberapa konyolkah aksi King of Comedy kali ini? Yuk langsung saja kita mulai alur filmnya. Berlatar pada tahun 1899 di akhir masa dinasti Qing, hiduplah seorang pengacara pintar namun licik dan sombong. Namanya adalah Chen San. Chen San memiliki seorang murid yang selalu menemaninya dan kadang-kadang dia juga menjadi objek pembulian Chen San. Namanya adalah Fun, pemuda baik hati yang sebenarnya berasal dari keluarga kaya raya. Suatu hari, sekelompok pengemis yang diketuai oleh Hung Sat berdemo ke rumah Chen San untuk membuat perhitungan dengannya, karena mereka tidak menyukai Chen San yang sering berbuat seenaknya. Namun, bukannya dapat menghajarnya, mereka malah dikerjai habis-habisan oleh Chen San sendiri yang memang banyak akal itu. Bahkan, kotoran hewan yang sudah Hung Sat siapkan untuk melempar Chen San malah mengenai dirinya sendiri. Tak lama hujan pun turun yang membuat Hung Sat kegirangan berpikir Tuhan ada di pihaknya. Tapi ternyata itu adalah air kencing yang sudah disiapkan Chen San untuk mengusir mereka. Efek dari air kencing itu pun membuat perut mereka terasa sakit dan terpaksa mendaratkan mereka tidak pada tempatnya. Tak lama kemudian, seorang datang menebar lembaran kertas di sekitar mereka dan langsung digunakan Hung Sat dan para pengemis lainnya untuk cebok. Namun setelahnya mereka pun merasakan gatal-gatal di sekitar lubang mereka dan ternyata lagi-lagi itu adalah perbuatan Chen San. Chen San kemudian menawarkan obat salep manjur untuk mengobati rasa gatal-gatal tersebut. Dan pada akhirnya Hung Sat pun terpaksa mengaku kalah agar Chen San memberikan obat tersebut. Akhirnya dengan itu permusuhan antara geng pengemis dan Chen San pun resmi berakhir. Chen San kemudian berkata kepada Hung Sat bahwa saat ini sebagian besar wilayah Cina sudah dikuasai oleh orang asing dan sudah seharusnya para pribumi untuk tidak saling bermusuhan. Keesokannya saat sedang berada di pasar, Chen San yang akan mengajak Fun pulang tiba-tiba terpanah dengan kecantikan seorang wanita cantik yang sebelumnya memang sudah menjadi incaran Fun. Nama gadis itu adalah Sui. Chen San pun berebutan dengan Fun untuk berkenalan dengan gadis itu yang akhirnya membuat Chen San tak sengaja menyentuh bokongnya. Alih-alih mau minta maaf, Chen San dan Fun malah mengambil tindakan darurat agar tidak dicurigai. Namun Sui tetap menuduh mereka karena hanya mereka yang ada di belakangnya. Chen San pun membantahnya karena Sui tidak punya bukti atau saksi. Dan saat ingin melarikan diri itulah tiba-tiba seorang bernama Fong Tong muncul untuk mengungkap perbuatan Chen San tersebut. Fong Tong kemudian menyuruh anjingnya mencium bau Sui agar bisa melacak siapa yang menyentuh bokongnya. Tentu saja anjing tersebut berlari menuju Chen San dan ternyata Chen San malah menjinakkannya. Kini giliran Chen San yang balik menuduh Fong Tong dengan menyuruh anjing tersebut mencium kancing baju milik Fong Tong itu. Akhirnya dengan itu, Chen San pun berhasil membuat Sui berpikir bahwa Fong Tong lah pelakunya. Setelah itu, Chen San pun mengundang Sui untuk datang ke rumahnya besok sore, yang sebenarnya Chen San punya niat terselubung dengan itu. Ternyata Chen San punya ide mesum kepada Sui dan membuat serangkaian rencana jebakan agar nantinya bisa menciumnya. Chen San juga melibatkan Fun untuk mensukseskan rencananya tersebut. Sayangnya, ide mesum Chen San itu hancur berantakan lantaran istrinya yang bernama Wu Men tiba-tiba pulang dari Inggris bersama temannya.
Dan tak lama kemudian, Sui datang yang membuat Fun kaget, berpikir lidah yang dia tarik tadi adalah milik Sui. Akhirnya dia pun pingsan berpikir Sui adalah setan. Malamnya, Chansan mengakui perbuatannya bahwa sebenarnya dia tidak berniat membantu Fun agar bisa berciuman dengan Sui. Melainkan dia sendirilah yang ingin menciumnya. Hal itu pun membuat Fun sangat kesal dan membuat Sui sakit hati, karena sebenarnya Sui memang menyukai Chansan. Fun kemudian menyusul Sui untuk mengantarnya pulang. Di saat itulah Fun sempat bertanya alasan Sui menyukai gurunya dan mengapa tidak menyukai dirinya saja. Tentu bagi Sui, Chansan adalah orang yang mapan dan itu adalah dambaan setiap wanita. Berbeda dengan Fun yang tidak punya apa-apa. Sui kemudian menasihati Fun untuk keluar dari zonanya saat ini agar bisa menjadi orang yang lebih baik. Mungkin dengan merantau ke kota besar menurutnya. Beberapa hari berikutnya setelah pertengkarannya dengan Chansan, Fun kemudian mendatangi Sui untuk mengajaknya tinggal di Hong Kong bermodalkan giok pemberian keluarganya. Namun Sui menolaknya dan menyuruh Fun menggunakan giok tersebut untuk kepentingannya saat di Hong Kong saja. Sin pun beralih ke Hong Kong. Seorang juragan empang kaya raya bernama Lo Sai terlihat berada di sebuah hutan untuk melakukan penggalian kuburan yang kabarnya adalah milik anaknya yang sudah lama menghilang. Dan dialah ayah kandung Fun yang sebenarnya. Saat ini juragan empang tersebut memiliki anak angkat yang terus bersamanya. Dia bernama Ho Chung yang sangat berambisi menguasai seluruh harta Lo Sai tersebut. Malam itu sebuah kuburan telah dibongkar untuk memastikan apakah mayatnya punya tanda lahir segitiga di bokongnya. Namun karena saat itu tengah hujan deras, Lo Sai pun tidak bisa memastikan sendiri apakah itu memang anaknya atau bukan. Hingga dengan mudahnya mempercayai perkataan Ho Chung bahwa mayat itu memiliki tanda lahir seperti milik anaknya. Beberapa hari berikutnya, Ho Chung ternyata menemukan giok milik Fun yang telah dia jual kepada seorang pemilik toko barang antik. Hingga pada akhirnya membuat nyawa Fun sendiri menjadi incaran Ho Chung. Singkat cerita, Ho Chung pun menemui Fun yang kini bekerja sebagai pemain barongsai untuk menghibur para bule-bule di Hong Kong. Ho Chung kemudian menyuruh anak buahnya membunuh Fun yang saat itu akan pergi, dan tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan keras. Ternyata anak buah Ho Chung telah tertembak dan Fun sendiri terlihat memegang pistol. Karena itulah Fun akhirnya dituduh membunuh anak buah Ho Chung tersebut, yang padahal adalah perbuatan Ho Chung sendiri. Beberapa hari kemudian, surat kabar yang memuat kasus pembunuhan itu sampai ke tangan Woman yang membuatnya sempat kaget karena pembunuhan itu tidak mungkin dilakukan oleh Fun. Woman pun bergegas menemui suaminya untuk membujuknya membebaskan Fun. Awalnya, Chansan menolak membantu muridnya itu karena dia masih kesal dengannya lantaran perkelahiannya seminggu lalu. Namun pada akhirnya dia pun mau setelah Woman mengatakan akan meninggalkannya. Singkat cerita, Chansan dan Woman pun pergi ke Hong Kong untuk menemui Fun di penjara. Di penjara tersebut, Fun menjelaskan kronologi kejadian yang sebenarnya, bahwa seseorang tak dikenal memaksa melihat bokongnya dan berniat membunuhnya. Untungnya saat itu Fun berhasil merebut pistolnya, namun tanpa dia sadari seseorang telah menembak orang tak dikenal itu, hingga dialah yang dituduh membunuhnya. Chansan pun menyuruh Fun membuka celananya untuk melihat apa yang dicari oleh orang tak dikenal itu. Namun Chansan masih belum mengerti apa yang orang itu cari, kecuali hanya melihat tanda lahir segitiga di bokong Fun. Singkat cerita, tibalah hari persidangan kasus pembunuhan tersebut, di mana Chansan ditunjuk menjadi pengacara Fun sedangkan Ho Chung ditunjuk sebagai jaksa persidangan. Tak lupa persidangan itu juga diramaikan oleh beberapa orang juri untuk menilai persidangan tersebut, walaupun sebenarnya mereka terlihat kurang meyakinkan. Hakim Agung kemudian mempersilahkan Ho Chung untuk berbicara duluan, di mana Ho Chung menyampaikan bahwa Fun dengan sengaja membunuh korban karena ingin memiliki istrinya. Namun Chansan merasa keberatan dengan pernyataan itu karena menurutnya Fun tidak layak menjadi selingkuhan istri orang karena tampangnya yang sangat jelek. Mana mungkin ada wanita yang mau dengannya.
Chen San pun membuktikannya dengan bertanya kepada semua orang yang hadir, apakah ada yang menganggap Fun ganteng. Ternyata memang tidak ada. Dan kemudian bertanya lagi siapakah yang menganggapnya jelek. Ternyata semuanya menunjuk tangan yang berarti motif Fun membunuh korban karena ingin memiliki istrinya masih diragukan. 幫指證被告嘅殺人動機根本上就離晒大。 Belum puas, Chen San juga bertanya kepada seorang wanita tua di sana. Dan benar saja wanita itu tidak mau dengan Fun, bahkan jika harus dibayar. Hal itu ternyata membuat Fun kesal dan sempat terjadi keributan dalam persidangan itu. Setelah itu, Ho Chung mendatangkan beberapa orang saksi untuk memberi keterangan. Namun mereka-mereka ini malah berbicara ngelantur yang membuat kesaksian mereka menjadi tidak masuk akal. Saat Ho Chung sedang berdebat dengan Chen San itulah Fun yang sudah terbawa emosi kemudian melempar sepatunya kepada Ho Chung yang membuat Ho Chung semakin kesal. Persidangan itu pun kembali ricuh yang membuat hakim harus menghentikan persidangannya. Jeda persidangan itu pun dimanfaatkan oleh Chen San untuk menyusuri tempat kejadian perkara. Namun sayangnya mereka tidak menemukan bukti apapun di tempat itu. Hingga akhirnya setelah Wu Men mengatakan bahwa Ho Chung adalah anak buah Lo Sai, Chen San pun yakin bahwa Fun ada hubungannya dengan Lo Sai. Karena setahunya Fun punya giok milik keluarga Sai. Chen San kemudian meminta agar mendatangkan Lo Sai ke persidangan dengan mengirim gambar orang yang memiliki tanda lahir segitiga di bokongnya. 以國呢鑊我靠你啦！ Keesokannya persidangan pun dimulai kembali. Ternyata Ho Chung kaget dengan kedatangan Lo Sai ke persidangan itu. Lo Sai pun melihat Fun yang sangat mirip sekali dengan selirnya yang bernama Yufa dan berharap bahwa itu memang anaknya. Dan untuk membuktikan bahwa Fun memang anaknya, Chen San pun menyuruh Lo Sai melihat sendiri tanda lahir di bokong milik Fun tersebut. Fun, 唔使我教啦係嘛？仲唔除褲？ Sayangnya saat menyaksikan kebenaran itu, Lo Sai malah terkena serangan jantung saking bahagianya. Hingga akhirnya dia pun tewas di persidangan itu sebelum bersumpah di hadapan hakim bahwa Fun memang anaknya. Ho Chung kemudian memanfaatkan situasi itu untuk menyudutkan Chen San dengan menuduhnya menyebabkan kematian Lo Sai. Kesal dengan kelakuan Ho Chung, Chen San pun menceritakan sebuah kisah, di mana kisah tersebut intinya mengabarkan sifat asli Ho Chung yang ingin merebut harta ayahnya dengan membunuh saudaranya sendiri. 無法無天之佑者也。長官，案發當晚你喺邊？ Singkat cerita, Ho Chung yang merasa dipojokkan dengan pertanyaan-pertanyaan Chen San pun tidak sengaja mengungkap sendiri bahwa dialah orang yang membunuh korban. Hakim Agung pun segera memanggil petugas polisi. Namun ternyata yang ditangkap bukanlah Ho Chung, melainkan Chen San, karena hakim menganggap Chen San menghina pengadilan dengan segala pertanyaannya yang dilontarkan kepada Ho Chung, yang dia anggap tidak sesuai dengan prosedur hukum. 你咁亦係再三藐視法庭。 不講少就掛大人，俾後邊我喎大人。 Hakim Agung juga menyuruh para juri melupakan apa yang telah mereka dengarkan tentang perkataan Ho Chung tadi, dan menunda kembali persidangan selama 1 hari. Dan untuk persidangan selanjutnya, posisi Chen San sebagai pengacara akan digantikan oleh istrinya. Keesokannya persidangan pun dibuka kembali. Ternyata Wu Men tidak mengerti tentang hukum pidana. Namun dia ingin berusaha agar Fun bisa bebas dengan menyampaikan isi hatinya yang bangga dengan kepintaran suaminya mengungkap dalam pembunuhan tersebut. Dan meminta para juri agar melihat kebenaran itu dengan perasaan. 你早放咗出嚟啊？ 係啊。 Awalnya salah satu juri terlihat terharu dengan pernyataan Wu Men tersebut. Namun ternyata 我隻眼夠患復發流膿啊！ Dan hasil akhir putusan hakim berdasarkan penilaian para juri pun ditetapkan dengan menganggap Fun adalah pelaku pembunuhan dan akan menerima hukum gantung. Keputusan itu pun membuat Chen San dan istrinya merasa bersedih. Namun Fun terlihat masih bisa tersenyum. Ternyata ada Sui yang ikut dalam persidangan itu dan sangat sedih melihat Fun akan dihukum. Singkat cerita, saat Fun akan dieksekusi gantung, Chen San tiba-tiba menghentikannya.
Di sini Chen memanfaatkan kesalahan dari putusan para juri yang mengatakan bahwa Fun hanya dihukum gantung saja, bukan hukum mati. Artinya Fun hanya digantung sebentar, tidak sampai mati. Hakim pun hanya bisa diam mendengar itu dan memutuskan untuk melakukan rapat darurat. 我諗到要開個會先啊！ Karena tak terima, Ho Chung pun memaksa membunuh Fun, yang pada akhirnya Ho Chung pun ditangkap karena berusaha membunuh terdakwa. Sedangkan Fun sendiri akhirnya dibebaskan. 刑罰已經執行，何歡可以重獲自由。 Dan film ini pun diakhiri di mana Fun pada akhirnya menjadi orang terhormat dan berhasil menikahi Sui. 潘哥，師傅，嚟得！ Nah, itu tadi bosku rekap film Lawyer yang sukses dibintangi oleh Stephen Chow dan Karin Mok. So, bagaimana menurut kalian mengenai film kali ini? Jangan lupa untuk berpendapat di kolom komentar. Saya pamit undur diri dulu, jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa lagi di rekap film selanjutnya.